Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi kelas 5 yang hebat. Pada kesempatan pagi hari ini, Bu Anti akan melanjutkan materi, yaitu materi SBDB kelas 5 tema 1 tentang gambar cerita. Nah, anak-anak, sambil mendengarkan penjelasan dari Bu Anti, anak-anak silakan mempersiapkan buku tulis dan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting yang akan Bu Anti sampaikan. Tetap semangat belajarnya ya, silahkan disimak berikut ini. Nah, anak-anak, yang pertama kita akan mengetahui yaitu pengertian dari gambar cerita. Siapa yang sudah tahu pengertian dari gambar cerita? Ya, yaitu gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Kemudian fungsi dari gambar cerita yaitu memperjelas alur atau isi cerita, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, menarik perhatian, menambah nilai artistik atau keindahan, dan sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Nah, anak-anak, jadi inilah pengertian dari gambar cerita dan fungsinya. Kemudian contoh gambar cerita yaitu gambar ilustrasi. Nah, siapa di antara anak-anak yang sudah tahu gambar ilustrasi itu seperti apa dan macam-macamnya itu apa saja? Nah, silakan disimak berikut ini ya anak-anak ya. Nah, ini dia pengertian gambar ilustrasi, yaitu gambar ilustrasi berfungsi untuk memperjelas, memperkuat, memperindah atau menerangkan suatu cerita agar lebih mudah untuk dipahami. Kemudian gambar ilustrasi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu gambar berupa foto. Sudah Bu Anti sediakan gambar berupa foto yaitu hewan kucing ya anak-anak ya. Lucu sekali kucingnya. Kemudian yang kedua yaitu ada gambar tangan. Nah, anak-anak itu gambar dari pemandangan halaman rumah ya anak-anak ya. Kemudian ternyata terdapat beberapa macam dari gambar ilustrasi. Yang pertama, cerita bergambar. Yang kedua, komik. Yang ketiga, pamflet. Yang keempat, cover buku. Dan yang kelima, kartun. Yang keenam, karikatur. Nah, kita pelajari satu persatu ya anak-anak ya. Yang pertama yaitu pengertian dan contoh cerita gambar. Silahkan anak-anak bisa menyimak gambarnya dan bisa membaca dari percakapan yang ada di gambar ya anak-anak ya. Itu ada 3 bersaudara yaitu Tito, Gogo, dan Kiki. Silahkan anak-anak bisa membaca ceritanya. Kemudian pengertian dari cerita bergambar yaitu rangkaian cerita bermakna yang berupa perpaduan antara gambar dan teks. Jelas ya anak-anak ya, terdapat perpaduan antara gambar, yaitu contohnya ada gambar ayam, kemudian dan teksnya ya anak-anak ya. Pengertian dan contoh komik. Nah, anak-anak pasti di rumah sudah mempunyai komik cerita ya. Silakan nanti bisa berikan komen di bawah judul buku komik apa yang kalian punyai. Misalnya ya, nanti silakan berikan komentar. Kemudian pengertian dari komik yaitu bentuk seni dengan gambar tidak bergerak yang disusun hingga membentuk cerita. Nah, anak-anak bisa membaca cerita dari komik yang sudah Bu Anti sediakan ya. Intinya itu ceritanya jika ada teman yang sakit, kita sebaiknya secepatnya menengoknya ya anak-anak ya. Kemudian
Lanjutkan ciri-ciri komik. Nah, ciri-ciri komik yang pertama yaitu terdapat pesan dalam cerita, gambar dan teksnya seimbang, bahasanya mudah dipahami, ceritanya sederhana dan bersifat menghibur. Bisa anak-anak baca kembali, yaitu ada 5 ciri-ciri komik ya, boleh sambil dicatat. Sudah ya. Anak-anak selanjutnya pengertian dan contoh pamflet. Apa toh Bu pamflet itu? Mungkin anak-anak pernah mendapatkan selebaran, yaitu seperti contoh misalnya lomba mewarnai. Nah seperti itu ya, misalnya contoh pamflet, yaitu pamflet adalah sebuah tulisan yang berisi tentang suatu informasi yang terdiri dari tulisan termasuk gambar di dalamnya, yang umumnya dibuat pada selebaran dan tidak dijilid atau dibukukan ya anak-anak ya. Selanjutnya pengertian dan contoh cover buku. Nah anak-anak, ini adalah contoh cover buku, apa judulnya? Laskar Pelangi. Nah ini salah satu cerita yang sangat fenomenal ya anak-anak ya. Pasti beberapa sudah tahu isi ceritanya, yaitu tentang Laskar Pelangi. Nah kemudian cover buku yaitu bagian buku yang berupa gambar ilustrasi dan mewakili isi buku. Fungsi cover buku salah satunya adalah menarik minat baca. Selanjutnya pengertian dan contoh kartun. Nah anak-anak, ini Bu Anti sudah sediakan gambar contoh kartun, yaitu kartun Doraemon. Siapa di antara kalian yang favorit kartunnya itu Doraemon? Komen di bawah ya. Kemudian contoh kartun sudah ya, itu Bu Anti sediakan contoh kartun Doraemon. Kemudian pengertian kartun, yaitu kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor atau cerita lucu ya. Yang dimaksud humor itu, gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia anak-anak ya. Selanjutnya pengertian dan contoh karikatur. Nah anak-anak tahu tidak itu gambar karikatur dari tokoh siapa? Ya, itu gambar karikatur dari tokoh B.J. Habibie ya anak-anak ya. Pasti diantara kalian sudah tahu tokoh dari B.J. Habibie. Kemudian pengertian karikatur adalah gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan atau sindiran. Jadi hanya biasanya gambar karikatur itu mengandung kritikan atau sindiran ya. Langkah-langkah menggambar ilustrasi. Nah, apa saja toh Bu langkah-langkah dari menggambar ilustrasi? Yang pertama yaitu menentukan tema atau gagasan. Nah, anak-anak tentu saja ketika kita akan menggambar, kita itu sudah mempunyai tema terlebih dahulu. Misalnya ingin menggambar pemandangan alam atau pemandangan di desa atau lain sebagainya ya. Kemudian selanjutnya membuat sketsanya terlebih dahulu. Nah seperti contoh itu kita akan membuat sketsa dari gambar bunga. Selanjutnya ketika sketsanya sudah jadi, kemudian kita bisa melakukan proses pewarnaan, yaitu bisa menggunakan pewarna atau cat air atau pewarna pensil ya, bisa. Tadi sudah dijelaskan langkah-langkah untuk menggambar ilustrasi. Kemudian ini ada media alas gambar ilustrasi. Yang pertama ada media kanvas.
Biasanya ini digunakan oleh pelukis ya. Kemudian selain media kanvas, kita bisa menggunakan media kertas atau buku gambar ya anak-anak ya. Kemudian pengertian media alas adalah media atau tempat untuk menuangkan gambar ya, tentu saja ya anak-anak ya. Nanti misalnya kita membuat sketsa terlebih dahulu, nah kemudian kita bisa melakukan proses ya, yaitu media warna. Maaf itu salah ya, media warna atau pewarnaan gambar ilustrasi kita bisa menggunakan cat air atau pensil warna ya anak-anak ya. Macam-macam corak gambar cerita. Nah, bisa dicatat ya. Yang pertama yaitu realis. Realis adalah gambar yang dibuat sama seperti aslinya. Nah, anak-anak, gambar realis yang sudah Buanti sediakan itu gambar realis suasana di pasar ya. Itu terlihat pasar buah dan pembelinya ya. Kemudian yang kedua yaitu karikatur, yang tadi sudah Buanti jelaskan, yaitu gambar yang dibuat melebih-lebihkan dengan tujuan untuk mengkritik sesuatu. Yang ketiga yaitu ada kartun, yaitu gambar yang berfungsi untuk menghibur. Yang keempat yaitu ada gambar dekoratif, yaitu gambar yang objeknya diubah namun ciri-cirinya tetap. Anak-anak bisa menebak gambar dari dekoratif yang sudah Buanti sediakan, yaitu ada gambar dekoratif hewan gajah ya, walaupun dihias tetapi tetap nampak kalau itu adalah dasarnya, yaitu gambar dari hewan gajah ya anak-anak ya. Jadi seperti itu ciri-ciri dari gambar dekoratif. Nah, kita sudah sampai di penghujung materi. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan dari Buanti. Silahkan bisa dibaca-baca kembali materinya atau disimak kembali video ini. Kemudian jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian like dan share ke teman-teman kalian yang berada di kelas ini ya, agar bisa belajar bersama materi SPDP yaitu tentang gambar cerita. Ya anak-anak, tetap semangat belajarnya dan selalu menjaga kesehatan. Terima kasih, sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Ya, demikian yang dapat Buanti sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.